Oke, para penonton di channel YouTube Are You Oke Kecamatan Samarinda Seberang, berjumpa lagi dengan saya Mail Sida. Baik, ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau kita ingin belajar itu belajarlah dari pengalaman. Nah, kebetulan bintang tamu kita hari ini memang seorang orang tua senior dan juga penuh dengan pengalaman. Jadi kita perlu berbincang, perlu mendengar cerita, kemudian nasihat, pesan-pesan untuk kita para pendengar yang pengen mengikuti jejak beliau atau ingin berkarir di masing-masing cita-cita lah. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut Pak Ansarullah. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Bagaimana kabarnya Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah. Ini Pak Ansar, kalau saya melihat tuh, kalau dulu itu saya ngelihat Pak Ansar itu, bukan ngelihat sih, cuman dengar nama aja, Pak. Karena kan saya ini orang biasa aja nih kan, Pak. Wah, ngelihat Pak Ansar ini camat Samarinda Seberang. Alhamdulillah saat ini batang hidungnya kelihatan. Ya, alhamdulillah. Kapan lagi kan Pak bisa duduk bareng sama Pak Ansar nih. Saat ini kegiatan apa nih Pak lah? Ya, untuk sementara. Ya, bersih-bersih rumah, ya bantu-bantu ibu. Karena kan anak-anak sudah masing-masing berumah tangga. Jadi tidak ada yang menolong ibu. Jadi sayalah pendamping setianya. Berarti Pak lah menikmati masa-masa bersama ibu Pak lah. Waktu ini Pak, bisa kita cerita-cerita sedikit nih Pak terkait dengan awal mula Bapak berkarir di pemerintahan atau awal mula Bapak berkarir lah dari dunia sekolah mungkin Pak ya, naik ke dunia profesional. Boleh. Jadi begini, saya setiap bertugas dimanapun juga, saya selalu pegang kata-kata saya itu menjadi pemicu saya untuk bekerja lebih baik. Jadi kalau ada orang yang ke kantor jalan kaki, saya harus berlari. Jadi kalau ada orang cuma santai-santai, saya nggak mau bersantai. Jadi dari situlah saya bisa menikmati hasil kerja saya. Misalnya bukan nyombong. Tapi memang benar Pak. Iya benar. Saya pertama kali bekerja itu sebagai penyuluh keluarga berencana di Kecamatan Samarinda Seberang. Namanya penyuluh itu memberikan suruhan, memberikan informasi tentang keluarga berencana. Bagaimana keluarga itu bisa berencana, merencanakan segala sesuatunya dalam kehidupan. Tapi tidak pernah ada di dalam konsep para penyuluh itu bahwa mereka harus juga masuk ke sekolah-sekolah, mulai SD, SMP, SMA. Tidak ada. Ngapain anak SD diceramahi program keluarga berencana? Satu, saya bilang kalah ini, pasti kalah. Karena saya masuk sekolah SD, ada kepala sekolah yang marah. Tapi saya bawa surat dari penilik pendidikan. Karena saya dapat surat itu, saya dipersilakan semua sekolah. Saya masuklah di sekolah. SD nih Pak ya? SD. Jadi ada orang guru itu perhatikan. Oh gitu. Baru dia mengakui bahwa penyuluhan keluarga berencana itu tidak ngajari anak mengenal alat kontrasepsi, suntik, pil, spiral, ya enggak.
Pak, ndak mengenalkan tasmihan dulu sebelum akikah, Iya, resepsi. ya begitulah. Sehingga saya buat gambar telur. Telur itu kemudian saya potong belah dua. Ini kenapa potong bagi dua? Saya bilang, anak-anak ada yang tahu. Saya tahu Pak, telur itu kan makanan Pak. Jadi kalau dibagi dua kan, ya kakak dan adik yang dapat. Ya, kalau berdua. Kalau kita punya saudara 10, dibagi berapa? Bagi 10 Pak. Nah, bener. Jadi bagus mana? Punya saudara 2 atau punya saudara 10? 2 Pak. Iya. Nah itu. Jadi gitulah cara saya menyampaikan pendidikan keluarga berencana di SD. Jadi kalau kita bersaudara dengan anak 2 saja, makan itu lebih nikmat, lebih banyak sedikit ketimbang dengan anak 10. Karena apa? Pengalaman itu saya rasakan. Karena saudara saya 10. Jadi kalau dapat telur itu sedikit, seimpil dalam orang Banjar. Itu ceritanya. Berarti, tapi kalau orang dulu tuh kan Pak, ada yang bepada tuh banyak anak banyak rezeki jar Pak. Nah, itu tuh kan kadang bentrok juga tuh dengan prinsip KB itu kan. Ya, kan begini, orang tua dulu mereka punya anak itu tidak semuanya mereka sekolahkan. Karena ini bisa membantu orang tua di sawah. Termasuk saya, bapak saya pernah jadi petani, sehingga anak-anaknya disuruh tani. Tapi karena orang tua kami dulu lebih kuat kepada pendidikan, ya disuruhlah sekolah, meskipun Pak ya, biayanya tuh bicara masalah uang itu cari masing-masing. Jadi kami termasuk orang yang termasuk sulit lah. Sekolah itu betul-betul memeras otak dan tenaga. Nah itu cerita tentang penyuluh keluarga bencana. Setelah itu saya tahun 2006 pindah di pemerintah kota menjadi kasih kesra di Lobuah. Oh Lobuah. Di Lobuah itu ya yang namanya kasih kesra itu pasti mengelola masalah kesejahteraan rakyat. Ada hal yang jarang diperhatikan orang. Betul, kerjanya kesra. Ya bidang yang dikerjanya yang ada di kantor saja. Administrasi. Saya enggak. Saya minta tolong kepada pengurus masjid. Di sini adakah orang miskin? Ada Pak yang dapat beras jatah kita yang kita bagikan. Saya mau ketemu. Saya ketemu orang itu tidak punya saudara, tidak punya orang tua, tidak punya anak, hidup sebatang kara di rumah ukuran 3x3 dengan atap yang agak bocor, dinding yang berlobang-lobang. Hartanya satu-satunya kelambu. Kenapa saya bilang kelambu? Karena inilah yang menjaga hidup saya. Kalau saya digigit nyamuk, nggak ada orang yang bisa jaga. Maka kelambu ini yang jaga. Jadi kalau mau makan, saya cari sumbangan. Duduk di Jalan Pelamboyan itu sampai mendadahkan tangan, dapat 1.000, dia beli mie. Waktu itu sebungkus masih 700. Ya dia beli mie satu kali aja, makannya 1 hari. Nah, apabila dia tidak dapat uang sebesar itu, maka dia terjun ke sungai kecil, ya seperti parit lah. Sungai kecil itu di situ ada tanaman genjer. Genjer ini diambil, dipetik, kemudian direbus, itu yang dimakan atau kangkung. Jadi saya bilang, masih ada orang yang hidup lebih miskin dari kita. Jadi saya datang ke rumahnya, saya pijit kepalanya karena sakit kepala, pusing. Saya juga sering pusing, kan, saya pijit.
Ikam siapa nak? Iya. Ulun pegawai kantor kelurahan. Dah lawaskah hanyar aja kemarian pegawai. Kenapa kesini? Bingung jawab. Bingung. Ada orang kelurahan mau mijit pulang kepalanya. Itu belum pernah dilakukan orang. Saya, itu saya minta foto. Kenapa saya minta foto? Saya supaya punya ada dokumentasi bahwa ini orang ini wajib kita berikan namanya Raskin. Orang miskin ini orangnya. Jangan sembarang-sembarang saja kan? Iya. Tuh. Jadi begitu sedihnya hidup orang ini, sempat ada orang yang mempublikasikannya melalui media cetak sampai menimbulkan suasana yang kurang bagus bagi pemerintahan kota. Karena Sempat jadi sorotan, Pak. iya, di daerah provinsi Kalimantan Timur ini termasuk penyumbang devisa terbesar kan setelah Iya. DKI. Setelah DKI. Kok ada warganya yang kayak gini? Wah, terlalu. Tapi kan bukan saya yang yang expose orang. Cuma saya ya enggak enak juga dikira nanti saya kan. Nah, di situ. Jadi sempat ya Pak, foto dokumentasi Bapak itu sempat ibarat viral lah di. Ya, Jadi hubungan di kantor itu gimana tuh? ya di kantor juga orang kok yang si Ikung nih ya rajin banget ke lapangan. Saya jam 7:30 sudah ada di kantor. Ketika saya sampai jam 1 masih duduk di kantor, orang sana bilang, Pak mau dikunci Pak. Kenapa? Pak biasanya jam 1 kami bulikan. Nah, mau enggak mau ngikuti, kalau enggak saya dikunci orang. Jadi ikut budaya di sana dulu, Pak. Budaya mau enggak mau. Baik Pak, sebelum kita lanjut mungkin kita break dulu sebentar karena cerita-cerita selanjutnya dari Pak Ansar akan lebih seru dan lebih banyak kesan-kesan dan pesan yang akan disampaikan. Nantikan setelah pesan-pesan berikut ini. Berani berubah, kita siap jadi kota peradaban, buktikan semua. Kembali lagi kita di podcast Aryo Oke Kecamatan Samarinda Seberang. Baik para penonton, di dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi cerita dari Pak Ansar terkait di Kelurahan Lobuah tadi Pak lah. Ya. Lobuah tadi terkait ya memang orang perlu dibantu nih Pak Ya. dari pemerintah itu yang sempat diviralkan masuk media apa segala itu. Ya karena ibu tua hidup sebatang kara, biasanya doanya makbul. Saya yakin sekali, karena saya tidak kenal wali kota, tidak kenal siapa-siapa. Saya dulu kan dari BKKBN. Ya. Tiba-tiba setelah setahun 2 bulan bertugas di Lobuah, saya dilantik menjadi lurah di Karanganyar. Padahal Ya. sepengetahuan saya, orang-orang yang menjadi lurah itu adalah orang-orang yang terpilih, baik dari segi pengalaman maupun teori pendidikannya. Cari pendidikan ya. Nah, sementara saya waktu itu belum sarjana. Kok bisanya saya jadi lurah? Dan lurah itu berlokasi di daerah yang disebut orang daerah preman. Karena di Pasar Kedondong itu polisi mati ditembak preman. Nah, Pistolnya pistol polisi. Kan ngeri itu. Artinya daerah itu memang daerah yang luar biasa. Sementara saya bukan guru silat, suhu apalagi ditempatkan di daerah yang semacam itu. Maka saya jalani saja dengan ikhlas. Dan selalu saya pegang
prinsip saya tadi. Jika orang berjalan, saya berlari. Nah, di Karanganyar itu 6 bulan pertama saya selalu koordinasi dengan RT, dengan warga. Dan yang lebih aneh, ketika setiap hari Sabtu sore saya selalu di kantor, padahal kan hari libur. Iya. Nah, Pak RT itu selalu lewat di kantor tuh ya, 1 atau 2 orang RT. Saya tanya, Pak Lurah, apa pian cari? Enggak, saya mau cari mimpi. Kenapa di sini Pak? Cari mimpi itu di sana. Maksudnya Pak RT ini tadi, di sebelah sana tuh ada kuburan muslimin. Jadi kalau mau cari mimpi itu ke sana. Pasti konotasi orang mimpi itu dapat nomor. Dapat nomor. Nah, itu. Tembus 4 angka. Nah. Minggu pertama tanyanya begitu. Hari Sabtu berikutnya saya cabuti lagi rumput di depan kantor saya. Iya. Tanya lagi, cari apa Pak Lurah? Saya bilang cari mimpi. Loh, kalau cari mimpi di situ Pak, sama dengan yang kemarin juga. Sampai ketiga kalinya hal yang sedemikian itu sama juga ditanyakan sama orang lain. Lalu bersepakatlah 3 orang ini bawa teman-temannya yang lain. Coba kena kalau kita takuni Pak Lurah itu, pasti jawabnya cari mimpi. Nah, datanglah Bapak RT ke kantor kelurahan. Tanya, Pak, katanya pian cari mimpi. Ya, saya bilang. Mimpi apa Pak? Mimpi kampung kita ini menjadi kampung bunga. Oh, jawaban semuaan kan? Kira tadi mencari nomor mimpinya. Jangan mimpiku ini anak kampung ini menjadi kampung bunga. Kampung bunga itu kan indah, cantik, bersih, menawan, memikat orang lah melihat kita ini. Oh kalau kayak itu nyaman Pak, minggu ini dah esok gotong royong aja. Maulah bubuannya tuh disuruh gotong royong. Kalau Pak Lurah malah undangan gasan RT membawa warganya masing-masing 10, pasti Pak. Bujur ada jaminan lah itu. Ulun Pak jaminannya. Nah, kebujuran ada yang tua itu. Kalau pander masin benar. Kalaunya Haji Muksin. Boy itu orangnya jago tuh. Jadi oleh Haji Muksin dipanggillah warga semua. Betul Pak. Saya baru seumur hidup melihatkan warga masyarakat itu bergotong begitu banyak dan bersemangat. Ada yang bawa singkong, bawa untuk ada apa. Yeah. Nah sementara bapak-bapaknya panjang, sepanjang jalan Nano itu mereka gotong royong 300-an orang Pak. Itu enggak gampang saya pikir manukan itu. Tapi ya mereka bisa. Saya melihat semacam ini, maka ini susah dilupakan. Ya saya minta bantuan TVRI. Tolong Pak bisa diliputkah? Ini warga gotong royong luar biasa. Diliput TVRI. Besoknya, wah ramilah warga gotong royong kita di TVRI aja. Ya, senang warga juga. Yang pandai, saya nggak mau bicara. Yang bicara itu Haji Muksin tadi Pak. Haji Muksin itu tadi. Oh mungkin Haji Muksin ini memang mau masuk TV-nya Pak. Ya disitulah orang-orang, dan Haji Muksin itu sampai akhir hayatnya tuh kalau sama saya tuh dianggapnya saudara. Jadi sempat ada orang yang ngancam saya mau menembak, katanya kalau tidak mau membuat tanda tangan surat tanah ini maka akan ditembak. Bilang Haji Muksin, mana orangnya? Aku hendak melihat. Iya. Begitu datang orangnya, Ikam kah ngarannya ini? Iya Pak. Ya itu Pak Lurah nah, karena mau tanda tangan. Iya. Ikam hendak tanda tangan lah. Langkahi dulu mayatku. Coba bayangkan orang ini. Jadi luar biasa orang itu. Jadi kalau mendukungnya luar biasa.
itulah saya dengan Kelurahan Karanganyar ini punya sejarah yang luar biasa. Sampai saya ketika mau meninggalkan Karanganyar itu ada sedikit silaturahmi kan, Iya. acara bisa sambut. Pak Haji Muksin itu pidatonya begitu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung Ada bisa sukukan. diteruskannya lagi sudah. Tidak bisa dia berkata-kata lagi, menangis saja. Sampai terakhirnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua orang pada kehilangan, ikut menangis juga. Bilangnya Pak Muksin aja orang jagau, sedih juga Siden. Jadi kami juga ikutlah sedih. Nah itulah cerita tentang saya bertugas di Karanganyar. Berapa lama tuh Pak di Karanganyar? 4 tahun setengah. Oh, 4 tahun setengah. Jadi begitu tahun kedua saya diikutkan oleh Pak Sugeng. Pak Sugeng itu camat. Pak Ansor nanti tahun kedua inilah lomba kelurahan. Siap Pak. Jadi saya siap, saya siapkan semua segala sesuatu administrasi maupun lapangannya. Juara 1 kecamatan Karanganyar yang baru nih tadi. Jadi, tapi begitu ke tingkat 2 tidak bisa. Makanya bagus banar pada yang lain. Iya. Kenapa enggak bisa? Enggak. Kata tim panitia begitu kami konfirmasi, Pansa bagus. Tapi kan untuk mengatakan bagus itu ada pembandingnya. Jadi tahun lalu misalnya kelompok Dasawisma 1, Iya. tahun ini 5, berarti 5 kali lipat. Berarti ada pembandingnya. Tahun lalu kan Pak Ansor belum. Iya betul. Ini baru masuk tahun kedua, jadi nggak bisa diikutkan. Tapi Pak, kalau pian menyuruh ulun untuk 4 lagi, kenapa apa-apa, ulun siap aja. Iya, siap aja. Tapi siap sampai di situ aja. Jadi rupanya tidak mau mengecewakan dan memang luar biasa orang kota juga menganggap ini bagus. Jadi saya buatlah sedemikian rupa sehingga kelurahan itu juara di kota Samarinda. Kota Samarinda Pak. Nah, tahun ketiga saya dimasukkan untuk ikut tingkat provinsi. Karanganyar tuh Pak. Ya. Jadi di tingkat provinsi ternyata tidak ada yang mengalahkan Karanganyar. Juara 1. Luar biasa. Tapi memang Pak, menarik gitu Pak. Kira-kira menurut Bapak tuh yang memotivasi Bapak itu untuk nanam bunga, menata-nata tempat biar lebih cantik apa segala itu memang kebiasaan sudah dari dulu kah Pak, atau melihat ini nggak bisa ngelihat kalau nggak rapi nih, harus rapi atau gimana? Jadi harus ada moto dalam diri kita, itu hidup itu harus bermanfaat bagi orang lain. Nah, supaya bermanfaat itu banyak caranya, banyak jalannya. Nah, kita carilah jalan itu. Dari situ saya sudah bisa memetik hasilnya. Begitu juara 1 provinsi, saya diundang ke istana. Luar biasa Pak ya. Ya. Zaman Pak SBY Pak. Ya, saya dapat penghargaan salaman dengan Pak SBY. Nah, yang mewakili pemerintah provinsi waktu itu Ibu Nus. Ibu Nus kan orang pemberdayaan provinsi Kalimantan Timur. Jadi Ibu Nus ini cerita sama suami beliau itu kan kebetulan wakil wali kota. Jadi Bu Nus cerita sama saya, Pansor, kayaknya bulik ujar Bapak tadi sudah koordinasi dengan Pak Wali, pian dilantik jadi sekcam. Jangan Bu, saya biar dulu kelurahan aja, saya suka masyarakat dan saya senang dengan kerjaan saya itu. Kalau jadi sekcam kan di kantor aja itu Bu. Itu belum bulik ke Samarinda Pak? Belum. Jadi sudahlah Pansor, jalani aja. Ini kehendak Bapak, penghargaan ya sudah. Iya. Ya sudahlah, saya bilang terima kasih Bu.
Begitu pulang di Jakarta, besok langsung dilantik jadi sekcam. Luar biasa. Baik, para penonton, nanti akan kita lanjutkan lagi bincang-bincangnya karena semakin lama ini semakin seru nih. Perlu kita banyak belajar dari Pak Ansar lah. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Berani berubah, kita siap jadi kota peradaban, buktikan semua. Kembali lagi kita di podcast Aryo Oke Kecamatan Samarinda Seberang. Jadi sudah banyak nih kita dengarkan cerita dari Pak Ansar nih, mulai dari BKKBN Pak lah, Ya. sampai dari kasih apa nih Pak, yang Kesra kelurahan. Kesra di kelurahan, kemudian sempat jadi lurah, dan akhirnya jadi sekcam Pak ya. Sekcam. Nah, sekcam di mana tuh Pak ya? Samarinda Seberang. Samarinda Seberang Pak ya. Jadi waktu jadi sekcam awal di Kecamatan Samarinda Seberang, domisili atau tempat tinggal sudah di seberang juga Sudah Pak? di seberang. Oh, jadi enggak jauh dari rumah nih kantor Jauh. ceritanya malah. Memang takdirnya untuk berdiam di seberang supaya melanjutkan seberang. Iya betul Pak. Jadi kalau bisa diceritakan sedikit nih Pak yang berkesan menjadi sekcam di Kecamatan Samarinda Seberang pada tahun itu tuh apa itu Pak? Ya, karena saya pernah di Karanganyar itu sebagai lurah kompos, dikenal orang, atau lurah kampung bunga, maka saya mencoba di seberang ini menjadikan menjadikan kelurahan-kelurahan itu sama dengan di Karanganyar. Maka berapa sempat saya sosialisasikan, namun karena memang saya tidak begitu lama menjadi sekcam, terus diangkat menjadi camat. Nah, di kecamatan itulah saya bisa lebih Berani berubah, kita siap jadi kota peradaban, buktikan semua. Kemudian setelah Pak ya, awal hari pertama jadi sekcam nih Pak. Pertama melihat kantor Kecamatan Samarinda Seberang ini, apa ide-ide awal Bapak tuh Pak? Ya, yang jelas saya mau menata administrasi dan lingkungan. Jadi begitu administrasi tata, maka saya perlu orang-orang yang satu visi dengan kita. Sebab kalau tidak satu visi agak susah. Larinya agak lambat Pak ya? Sehingga dengan begitu saya mencari orang yang bisa mendampingi saya. Maka ada beberapa pegawai dinas instansi yang pindah dan ikut jadi saya. Nah, disitulah saya mulai mengadakan pembinaan kepada pegawai bahwa bekerja itu tidak sekedar mencari gaji, tapi juga kita harus bisa mencari manfaat bagi orang lain. Hanya saja jabatan sekcam ini tidak begitu lama. 6 bulan kemudian saya dipanggil untuk menduduki jabatan camat. Tapi karena sesuatu dan hal ditunda bulan Desember. Jadi 6 bulan lagi 6 bulan kemudian baru dilantik. Kebetulan pas hari ulang tahun kelahiran saya ke-50. Wah, luar biasa ya Pak. Jadi alhamdulillah itu Pak Wali Kota mungkin memberikan hadiah ya hadiah ulang tahun dalam jabatan. Karena saya berpikir ini kenapa tanggal 18 Januari. Ternyata setelah saya ingat bahwa tanggal ini tanggal kelahiran. Oh iya. Alhamdulillah dari situlah
saya mulai tekad baru lagi. Jadi yang saya katakan tadi, kalau orang berjalan, kita berlari. Wah, ini semakin kuat. Moto saya ini, saya nggak mungkin jalan lagi. Saya harus berlari. Karena kantor ini dulu kan ya sedikit harus dirubah menurut saya. Makanya mulai saat itu kebetulan di Samarinda seberang ini ada petugas lapangan pertanian. Saya minta bantu kepadanya agar bantu saya bagaimana kantor kecamatan ini bisa hijau dan bermanfaat. Iya. Akhirnya kita tanam pohon buah aja, Pak. Buah apa? Buah mangga. Makanya di depan itu kan banyak pohon mangga tuh. Iya, banyak Pak pohon mangga itu, Pak. Setelah dia berhasil, kebetulan banyak dinas instansi yang mengunjungi makam Deng Mongkona, istirahatnya di rumah jabatan. Ya. Di rumah jabatan, melihat pohon buah pas sedang musimnya. Jadi ada yang nulis, Pak Faisal, ini buahku. Ditandain sudah ini malah. buahku. Ditandain. Ya, semua itu ada tulisan masing-masing. Pohon itu ada, di buahnya itu ada nama yang pengen. Iya. Nah, disitulah mulai saya dikenal bahwa seberang mulai menghijau. Saya bikin kolam ikan, dan ikannya itu apabila tahun baru kita panen, bakar ikan. Dan begitulah seterusnya, hingga pada suatu saat yang bagi saya tidak mungkin, Ya. tapi harus saya lakukan. Karena pada hari itu, tanggal kalau tidak salah, tanggal 21 Januari kah? Hari lingkungan hidup. Pak Gubernur Awang Faruk menyampaikan, saya tidak hadir di acara itu, tapi membaca pernyataan beliau, statement beliau itu di media cetak harian Kalimantan Timur, bahwa beliau tidak menginginkan MCK itu ada di Sungai Mahakam. Bah, saya bilang, Iya. dulu zaman wali kota dulu Samarinda Seberang ini sudah pernah mensosialisasikan itu program tidak boleh ada MCK itu, mandi cuci, maksudnya mandi cuci kakus. Wah, itu ada proyeknya tidak bisa laksana, apalagi ini tidak ada, saya bilang. Iya. Tapi saya pikir terus, Apalagi pala orang seberang ini katanya Jar, hampir sebagian lah keras Jar. Itu yang jadi masalah. Sudah keras, ini memang budaya mulai nenek moyang dulu memang di sini. Anak diubah ya karena kalah. Iya, budaya sudah. Jadi saya perlahan-lahan menggali pikiran. Nah, terbukalah pikiran saya, ada daerah yang memang disebut wilayah miskin. Ya. Itu daerah Kelurahan Masjid. Itu ya buang airnya ya di luar lah, bukan di pinggiran sungai situ lah Pak. Ya. Jadi saya minta sama Pak Lurah, coba kumpulkan warga di gang Batang 79. Ya. Kenapa Pak? Saya mau menyampaikan sosialisasi tentang kampung warna-warni. Apa itu? Lurah aja bertakut. Bingung Lurah aja. Warna-warni. Ya kayaknya kumpulkan aja 20-30 orang, kira aku pander, paham aja kan desa. Setelah saya sampaikan,
Ibu-ibunya pun bertanya, apa itu Pak kampung warna-warni? Penasaran juga ibu-ibu nih, Pak. Jadi begini Bu, saya bilang, ini ibaratnya anak ibu itu sudah memasuki usia 15, 16, 17 tahun. Anak seusia itu biasanya mencoba mengambil lipstik ibunya lalu mengoleskan di bibirnya. Memandang-mandangi wajahnya di cermin. Maksudnya apa? Iya, dia mulai minta perhatian. Perhatian lelaki lah. Iya. Cari sahabat. Jadi kalau kita juga mau minta perhatian dengan orang lain, kita harus membuat juga begitu. Iya. Caranya ya ini tadi, kampung warna-warni. Maksudnya Pak, kalau itu kan gadis. Kalau kampung ini gimana? Ya rumah sampean-sampean ini kita cat. Warnanya warna-warni. Merah, kuning, hijau, biru, dan seterusnya. Oke, itu kah? Bisa aja Pak. Cuma catnya dari mana? Nah, kalau itu betakun catnya dari mana? Apalagi ibu-ibu bala. Nah, ibu-ibu makan ya awalnya saya bilang dari kita sendirilah, kayak anak tadi kan gincu mamanya. Iya. Nah ini kan bisa aja catnya tuh di dompet bapaknya. Nah, ambil dulu sekaleng dicoba, boleh Pak. Tapi saya tidak menutup kemungkinan. Saya juga akan berusaha. Iya. Jadi saya bikin proposal, saya kirimkan ke mana-mana. Akhirnya dari PDAM dapat. Kalau tidak salah waktu itu 3,5 juta. Maka dibelikanlah kuas, cat, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan itu. Kemudian dari Bank Pembangunan Daerah dapat juga, bahkan lebih besar lagi, kalau tidak salah 6 juta. Ya. Jadi cukuplah saya pikir untuk awal pertama sebagai start kita mulai. Jadi saya lapor kepada Pak Wali. Pak Wali, saya bulan Agustus ini ada rencana Pak maulah kampung warna-warni. Kampung apa pulang itu? Nah, bingung juga Pak Wali. Nah, Pak, kampung itu kena rumahnya kita desain, rumah masing-masing itu berbeda dengan rumah tetangga lainnya sehingga berbentuk warna-warni. Oh, gitu kah? Adakah sudah catnya? Ada Pak Ada sponsor? Ada Pak Padahkan aja Presiden senang juga kan. Jadi pian tinggal ngecatkan aja kuasnya apanya sudah. Ya, kalau gitu siap. Banyak urangnya lah. Iya. Penuhi orang ya siap. Jadi pada tanggal tersebut setelah saya koordinasi dengan Polsek, dengan Korame, kemudian dari pendidikan, SMK, Labaika, kemudian warga, RT semuanya, pada hari yang ditentukan mulailah ngecat Muspida, Muspika. Pada saat itu, wah, ya Pak Wali, bagus juga ide kami inilah. Karena Pak Anu lah, tolong bantu Pak Camat Sidin. Wah, kok ada sudah tindakan Sidin anak pendukung kita ini. Akhirnya ada proyek dari PUPR mengolah jembatan, jembatan Cor. Nah kebetulan di 79 itu jembatannya itu kayu ulin yang sudah tuha. Jadi namanya sudah tuha itu kan agak-agak rapuh. Kalau dilewati berbunyi berapa. Bujur itu Pak. Akhirnya dibuatkan itu. Nah, jarang masyarakat sana. Bagus juga kampung kita. Sudah warna-warni. Wah, melihat sudah bagus. Dapat proyek dari pusat. Kemudian tadi awalnya memang agak nggak mau juga itu. Ya. Bilangnya ini uang ini Pak
balik papan dikembalikan. Hmm. Takut kada jadi kada selesai. Amun pian kada sanggup, Ya. saya mah ada Pak Wali. Jawab. Akhirnya, oh iya Pak, kalau gitu pian kena dangani kami lah ya. Nah, akhirnya jadi selesai. Dan begitu banyak perhatian orang ke kampung itu, maka kita banyak bantuan. Ada dari itu apa? Pinjam uang tanpa masalah, itu apa ya? Pegadaian. Nah, Pegadaian. Pegadaian itu rupanya punya pikiran yang bagus juga terhadap Kampung Warawani ini. Kebetulan di Kampung Warawani itu kan bikin ketupat. Oh iya iya. Betul. Nah, jadi Bu, kalau lidinya untuk apa? Ya lidinya dibuang, daunnya aja kami. Oh jangan Bu, nanti kita latih untuk ini. Dilatihlah bikin sapu, bikin piringan, bikin macam-macam. Dan pemasarannya mereka yang membantu. Wah. Mau sampai ke pemasaran Pak. Akhirnya karena banyak dukungan, kemudian banyak sumbangan, saya mulailah kegiatan ini supaya lebih semarak. Rupanya disambut oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, Kampung Tebar Pesona. Tebar pesona. Iya, wah di situ. Dia bantu sapu lidi, bantu cangkul, dibantu apa? Wah, tambah senang warga, banyak dapat bantuan. Jadi saya bilang, kita gunakan untuk gotong royong lah. Ya Pak, yang alatnya sudah ada. Nah, jadi masyarakat sana kelihatannya kesadarannya sudah tumbuh untuk berubah itu. Lama kelamaan, dan saya juga kebetulan dapat support dari beberapa media, ada televisi Republik Indonesia, kemudian ada juga dari TV Samarinda, ada juga media cetak membantu publikasi. Hingga akhirnya ya Kampung Warawani itu salah satu destinasi wisata yang dikenal di Samarinda, Ya, bahkan sampai beberapa daerah. Sempat itu Pak, sempat viral lalu Pak. Ya. Sampai ke arah Kampung Ketupat juga. Jadi saya membangun untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun wilayahnya. Saya membuat suatu kampung seperti di sana tadi untuk mengurangi orang MJK di sungai. Iya, betul. Ya caranya itu buat Kampung Warawani. Bapak kalau ke RT 3 dengan 4 Baka, Bapak menemui namanya Kampung Qur'ani. Kampung Qur'ani itu kalau masuk ke rumah masing-masing warga situ kelihatan ada ember memang, putih, hijau, ada tulisannya Asmaul Husna. Oh, iya. Jadi Mirip Pak lah, mirip kayak di Bontang. ya, saya mengajak masyarakat mengubah kampungnya supaya lebih baik dengan cara seperti itu. Melibatkan masyarakat langsung Pak. Setelah nama Asmaul Husna, pastikan pengen juga yang lain. Ya. Jadi kita masukkanlah setiap rumah ada bunganya Bu, pot bunga yang cantik-cantik. Oh ya Pak, nanti kami siapa? Akhirnya ya itu tadi, dengan sendirinya mereka berkreasi. Sekarang mereka ada tali-tali yang tidak berguna, bisa jadi tas, Ya. bisa jadi macam-macam. Kerajinan Pak ya. Bahkan ini sudah didesain, kami mau bangunan Pak, pintu gerbang. Apa ada tulisannya? Ada tulisannya. Anda memasuki Kampung Qur'ani, ucapkanlah salam setiap bertemu sesama. Ada slogan Pak ya. Dan tiap hari Jumat mereka mengaji. Ada anak-anak, ada juga orang tua. Jadi perlahan-lahan kita mengubah mindset masyarakat, cara berpikirnya, sehingga jika itu berhasil, artinya kita punya manfaat. Nah kalau punya manfaat kan ada rasa puas juga gitu. Jadi begitulah dalam setiap usaha membangun
lingkungan dalam rangka mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Pak. Kalau saya melihat dari mendengar cerita Bapak tadi ini, sekeras-kerasnya sebagian masyarakat Samarinda seberang, kalau kita langsung turun mereka juga lembut juga, Pak ya. Oh iya. Iya. Jadi kekerasan jangan dilawan dengan kekerasan. Iya. Jadi batu dengan kaca maka pecah. Ya. Bujur, Pak. Tapi api disiram dengan air berhenti. Pak, terakhir nih Pak, pesan dari Bapak untuk kami yang muda-muda ini, bagaimana caranya membangun Samarinda seberang terkhusus dan kota Samarinda secara umum gitu Pak. Ya, seberang ini pernah diwacanakan sebagai daerah otonomi baru, daerah ya. otonomi baru. Tapi itu tidak mungkin tidak jadi, karena keinginan itu kan dari warga. Dari warga. Suatu saat pasti terjadi pemekaran itu dalam rangka pemerataan pembangunan. Ya. Nah, kalau para pemudanya tidak menyiapkan diri, maka ketinggalan kereta. Ya tadi itu Pak lah. Ya. Jadi kalau orang jalan kita ikut jalan juga, sama ge. Kalau orang UTM gitu, sama ge. Itu sama aja. Sama aja. Sama aja. Jadi kita harus berubah. Harus berbenah. Harus berbenah. Dari sekarang. Yang tidak sekolah, ya sekolah. Yang tidak ada sama sekali paling tidak ikut paket. Ya. Paket A, paket B, paket C. Kalau bisa sampai perguruan tinggi lebih baik lagi. Kejarlah pendidikan. Karena pendidikan itu akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Tuh. Yang selanjutnya, coba tanamkan dari diri kita seperti yang saya tanamkan tadi. Jika orang berjalan, kita sama berjalan, tidak ada artinya. Jadi jika orang berjalan, kita harus berlari. Bagaimanapun caranya, harus. Kita kalau tidak bisa membuat paksa kepada diri kita, maka kita jadi lemah. Orang, malas juga sembahyang. Ya. Jangan. Jangan si Ustadz tadi itu kita harus sembahyang, neraka gitu. Nah kita usahakan gitu. Harus lawan Pak. Harus lawan. Itu keyakinan itu kalau ditumbuhkan dan terus menerus diulangi, itu akan mengeras tuh. Dan membuat satu kekuatan yang baru. Insya Allah. Amin. Karena terus terang, saya setelah membangun keyakinan, bangun kampung-kampung ini dengan cara saya sendiri tadi, ada kampung Warawani, ada kampung Qurani, ada kampung buah. Ya. Ternyata saya tidak menyangka bahwa itu yang meningkatkan saya menjadi seorang yang punya nama. Ya. Karena begitu saya ikut lomba tingkat kota, saya lolos, dimasukkan tingkat provinsi, kebetulan ketua seleksi camat berprestasi itu adalah Sekda, yaitu Bu Meli. Begitu habis presentasi saya langsung dia bilang, Pansar, kamu juara 1. Loh, Langsung Pak. belum ketemu dengan yang lain-lain, langsung disampaikan itu. Kenapa Bu? Saya lihat kalau camat sama aja semuaan. Ya. Yang beda itu Ikam. Apa Bu bedanya? Ya Ikam bisa mengolah kampung namanya kampung yang warganya Ikam Bari Ruslani. Rumah sehat layak huni. Ya, saya bilang. Orang miskin yang tidak berdaya, tidak ada penghasilan, rumahnya atapnya bocor, dindingnya tidak layak. Pokoknya nggak bisa lah dipakai untuk
keluarga yang disebut layak tadi. Iya. Itu saya usahakan. Dan itu tidak ada dalam APBD. Jadi ini partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat. Udah berapa rumah deh? Nah, sampean bisa. Nggak ada APBD, sampean bisa. Udah ikam aja. Jadi begitu tanggal 18 Februari saya menerima plakat penghargaan itu dari gubernur itu. Juara 1 Kalimantan Timur. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Ansar sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam podcast kami pada kali ini. Mohon maaf ini Pak, kondisi kami ini seadanya nih menyambut Bapak nih. Tapi yang jelas kami para pemuda-pemuda di Samarinda Seberang sangat berterima kasih Bapak sudah mau berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan kami, bahwa yang kami harus tegaskan dan harus kami tingkatkan itu adalah harus berani melawan kemalasan di diri sendiri, kemudian harus berani berubah, dan yaitu tadi yang disampaikan Pak Ansar bahwa kalau orang berjalan kita harus berlari. Jadi memang untuk meningkatkan kemampuan diri kita sendiri memang harus mulai dari melawan rasa malas itu sendiri. Baik, mungkin episode kita kali ini berakhir pada kesempatan kali ini, tapi yang jelas kita akan melanjutkan di episode selanjutnya dengan bintang tamu kita yang luar biasa lagi. Dan kami sekali lagi ucapkan terima kasih Pak Ansar telah berkenan hadir di podcast kami kali ini. Dan para penonton, mari tetap bergabung di channel YouTube kami di Are You OK Kecamatan Samarinda Seberang. Terima kasih. Ikan asin rasanya asin. Cukup sekian dan terima kasih.